A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Saya senang sekali hari ini kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Dan juga buat pemirsa bisa menyaksikan tayangan ini karena program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia insya Allah akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian. Kali ini kita akan mengangkat tema seperti yang sudah tadi kita saksikan, yaitu seandainya kita menuduh seseorang itu berzina, dosa tidak. Kalau memang dia melakukan, itu definisinya zina apa sih? Ya kan? Terus kenapa kok sampai itu bisa terjadi? Ya kan? Apakah perselingkuhan termasuk juga dengan perzinahan? Kita akan bahas dalam sekali di sini. Tapi untuk mengawali ini, kami akan mencoba mengkajinya dari surah An-Nur. Apa hubungannya surah An-Nur dengan perzinahan? Untuk kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang David. Sehat ya Habibi? Alhamdulillah sehat berkat doa antum. Allahu Akbar. Habib, ini tema kita adalah menuduh zina dosakah? Nah, untuk itu kami persilakan Habib. Bismillah. Karena saya dengar itu ada korelasinya antara surah An-Nur dengan perzinahan. Fadhol ya Habib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang David, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau, sahabat saya yang bilang amin, mudah-mudahan utangnya dilunasin. Amin. Oh, ketahuan yang banyak utangnya itu. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, Allah kumpulin kita di sini dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda insya Allah kita mau dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga pemirsa di rumah yang nonton acara ini, tandanya Allah pengen memuliakan kalian dengan ilmu yang akan diberikan kepada kalian. Karena dengan ilmu Allah bakal ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu ngasih kita perhiasan di dunia. Allah kasih kita segala macam sesuatu yang berpotensi untuk kita cintai. Ada yang namanya lawan jenis. Ada yang namanya harta. Ibu-ibu suka nggak kalau banyak duit? Wah, ibu-ibu kalau banyak duit mukanya ceria cantik luar biasa. Tapi kalau lagi banyak utang ya kasbonnya banyak. Waduh. Musem merengut ya. Cinta terhadap jabatan, kadang-kadang cinta sekarang terhadap ketenaran. Ada banyak kecintaan. Semua kecintaan terhadap syahwat tersebut harus dikontrol sama ketakwaan dalam kecintaan kita terhadap hal duniawi ibarat rem pada mobil mewah. Mobil mewah nggak ada remnya, ibu-ibu mau naik nggak? Wah, nggak bakal mau. Mobil 2M deh ibu-ibu naik, dibayar 3M nggak ada remnya, mau? Nggak mau pasti. Rem daripada kecintaan kita terhadap segala sesuatu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kecintaan kita terhadap lawan jenis. Harus dikasih rem ketakwaan, dan rem itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nur. Kali ini kita akan baca An-Nur dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Surat yang Allah turunkan dan Allah wajibkan untuk kita amalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya. Di awal ayat Allah udah jelasin kepada kita bahwa ayat-ayat berikutnya di dalam surat An-Nur berisi ayat muhkamat atau ayat perintah yang harus kita laksanakan.
Dan perintah ini wajib kita laksanakan agar kita dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau dapat kasih sayangnya Allah? Mau dapat murkanya Allah? Nauzubillahimin dzalik. Ada yang nggak mudeng udah mau aja tadi. Udah bawa ya. Jangan ya. Kita harus nurut sama perintah Allah di dalam ayat-ayat berikutnya supaya la'allakum tadakkarun, supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba yang awas terhadap segala sesuatu yang ada di dunia dan hukum-hukum Allah kebaikannya akan kembali kepada kita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina. Az-zaniyah adalah orang yang biasa melakukan zina. Begitupun az-zani dari kalangan laki-laki adalah orang yang kerap kali punya kebiasaan dan udah menjadi ma'ruf. Udah disaksikan sama banyak orang dan sudah terkenal orang ini adalah pezina. Ya, orang ini adalah pezina. Syaratnya ini adalah orang yang punya kebiasaan. Maka hukuman bagi dia adalah maka cambuklah dia sebanyak 100 kali. Dicambuk ini orang. Supaya memiliki apa? Efek jerak buat dirinya dan buat orang-orang yang menonton. Buat orang-orang sekitar yang menyaksikan hukuman dari pezinahan ini. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian benar-benar beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kalian tidak akan kasihan atau tidak akan berlemah lembut terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bertoleransi terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hukuman ini dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim. Jadi nggak boleh main hakim sendiri ya? Nggak boleh main hakim sendiri. Misalnya ada orang lagi ngapain langsung, wah ini bezina udah langsung dikeroyok gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Apalagi kita ngelihat sendirian, kemudian kita simpen, kita bawa ke tongkrongan kita. Kemudian kita bilang, ibu bukannya aku mau ngomongin orang ya. Aduh, abis itu ngomongin orang 34 bab. Nauzubillahimin dzalik. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Dan hukuman ini hendaknya disaksikan oleh banyak orang supaya menimbulkan efek jerah. Sekali lagi, hukuman ini diberi hukuman atas keputusan hakim dan keputusan hakim ditetapkan atas dasar apa? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Para pezina nggak bakal nafsu kecuali sama sesama pezina atau orang musyrik. Waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang yang suka zina itu nggak nafsu sama orang soleh, sama orang yang baik-baik. Begitupun pezina laki-laki terhadap perempuan yang baik-baik, dia nggak nafsu. Begitupun orang yang baik-baik daripada laki-laki nggak nafsu, dia akan melihat secara rendah orang-orang yang punya kebiasaan berzina. Tapi sekali lagi, hukuman zina harus ditetapkan dan disaksikan. Berdasarkan apa? Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman zina harus disaksikan oleh 4 orang. Sementara kalau kita baru ngelihat sendiri, terus kita udah nuduh, kata Allah, maka orang ini harus dicambuk 80 kali. Orang ini nuduh orang, gak bisa mendatangkan 4 orang. Maka orang ini harus dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena orang ini telah menuduh seseorang bukan pada tempatnya. Itu yang nuduh di hadapan hakim. Gimana ya kalau yang gosipin? Gimana yang kalau yang jadiin ini bahan omongan, bahan gibah?
maka dosanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Wa ulaika humul fasikun. Mereka enggak diterima kesaksiannya selama-lamanya dan mereka termasuk golongan orang-orang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang fasik karena kita menuduh orang lain berzina tanpa bisa membawa 4 saksi. Di sini kita tahu bahwa hukuman ditetapkan kalau ada 4 saksi. Kalau saksi 1 nggak bisa ditetapkan. Artinya orang yang kena hukuman zina adalah orang yang benar-benar menampakkan zinahnya di hadapan umum. Kalau dia nggak terang-terangan, dia mendiam atau dia berdiam diri, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam, maka dia nggak dikenakan hukuman. Kalau orang sudah punya kebiasaan, kemudian disaksikan oleh 4 saksi. 4 saksi tersebut bersaksi di hadapan hakim, maka baru ditetapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Supaya apa? Supaya perbuatan dia yang dia pamerkan di hadapan orang lain tidak mencontoh membawa dampak buruk kepada orang-orang sekitar. Ibu-ibu, kita nggak mau kan pasangan kita terpengaruh sama para pezina? Gak mau. Maka dari itu hal ini harus ditetapkan berdasarkan hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita mengalami keharmonisan di rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ngomongin perzinahan gak bisa sembarangan. Tadi kata Habib, Bib, seandainya saya ngelihat, maaf banget, ada pasangan orang lain masuk ke hotel sama yang bukan pasangannya. Itu boleh gak saya menduga keras dia melakukan perzinahan? Terus saya sampein ke pasangannya, maaf banget, kayak maksudnya demi kebaikan, Beb. Ya kan saya gak tega teman saya atau kenalan saya ini sampai dibohongin sama pasangannya gitu. Kira-kira saya dosa gak nih, Beb, kalau saya nyampein ke istrinya atau ke suaminya? Gimana, Beb? Untuk menuduh seseorang itu berzina, tadi kita sudah pelajari harus bawa 4 saksi. Tapi kalau ngasih tahu gimana, Beb? Kemarin lihat lakinya, misalnya maaf ya Bu ya, maaf, saya lihat laki lo kemarin masuk dalam hotel sama perempuan lain, ngapain? Nah, kayak gitu gimana? Itu namanya menghancurkan rumah tangga. Nauzubillahimin. Yang seperti itu tadi, hukuman kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat dari golongan orang fasik, tapi kesaksiannya tetap tidak diterima karena dia sudah menuduh orang lain berzina. Solusinya gimana sih? Kalau kita dapetin suaminya teman kita nih main-main, maka kita gunakan itu untuk bahan nasehatin si suami tersebut. Kasih tahu, Pak, saya dapetin Bapak kemarin masuk ke hotel, saya nggak tahu urusan apa. Boleh bertabayun, Bapak ngapain? Oh, kemarin saya nggak masuk kamar. Saya cuma di restoran, ada pertemuan, ada meeting. Itu namanya bertabayun. Bertabayun kita harus meminta penjelasan. Tapi kalau udah jelas-jelas, misalnya sudah sudah terbukti perzinahan dan bukti kesaksian perzinahan diterima kalau kita melihat dia berhubungan secara langsung seperti pedang masuk ke dalam sarung. Itu baru kita boleh bersaksi. Tapi kalau sebelum itu kita nggak boleh bersaksi. Kita jadikan itu buat bahan nasihat si suami supaya dia tidak mengulanginya lagi. Kita ancam dia akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya, maaf ya Bu ya, mulut gatel banget ini saya Bu ya. Misalnya kita ngelihat dia gandengan tangan sama yang bukan muhrimnya. Masuk ke hotel atau masuk ke tempat lain gandengan tangan. Nggak zina, Bib. Masuk dalam artian nggak sampai pedang masuk ke dalam sarungnya. Gitu ya. Tapi maaf banget mungkin pelukan. Tapi dia melakukan hal-hal lain lah gitu. Tapi di luar itu gimana, Bib? Mulut gatel, tangan gatel, pengen moto, pengen ngechat, ya kan gitu. Ya aja Ibu langsung, ya. Gimana tuh, Bib? Itu termasuk dosa besar memang. Dosa besar kita memegang orang lain yang bukan muhrim, kita berduaan kepada orang lain yang bukan muhrim, itu adalah perbuatan fahish, perbuatan keji. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati zina.
kayak gitu namanya apa? Deketin Deketin zina. Itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Nauzubillahimin. Zalik. Itu adalah perbuatan keji yang harus kita amar ma'ruf nahi Munkar. Nah, boleh tadi kalau kata Bang David, gimana kita cara islahnya? Islahnya kita niat amar ma'ruf nahi munkar, bukan niat ngadu domba keluarga orang lain. Ya Allah, apalagi zaman sekarang bukannya cerita ke keluarga, Bib. Bukan tabayun. Bukan tabayun. Habis foto langsung diviralkan. Aduh. Banyak yang kayak Bahaya gitu, itu. Bib. Itu bisa jadi dosa jariah. Allahu akbar. Kita punya aib apa enggak? Punya. Aib kita mau disebar apa enggak? Ya. Enggak, sebagaimana kita enggak mau disebar aib kita jaga aib orang lain. Bib, terakhir saya mau nanya. Kalau ternyata kita melihat yang diduga keras melakukan perzinahan, cuman kita doang yang lihat, nggak nyampe 4 orang, itu hukumnya gimana, Bib? Nah, Oke. tapi nanti jawabnya. Baik. Biar nggak bisa kita simpen pertanyaannya. Mau tahu kalau misalnya kita lihat, tapi yang diduga perzinahan itu saksinya nggak nyampe 4 orang, itu gimana dalam Islam pandangannya? Ya, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan melihat dan mendengarkan tausiah dari Ustazah Inaratul Ain hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.